Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi ekonomi bab 3 kelas 10 yang berjudul cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anissa Putri Aulia dari kelas 10C SMA Negeri 11 Jakarta. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan juga menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Selanjutnya masuk ke materi pertama. Bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi? Mengatasi masalah ekonomi memerlukan pendekatan yang terintegrasi dari berbagai sektor. Solusi utamanya mencakup kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, peningkatan infrastruktur, reformasi regulasi, diversifikasi ekonomi, perbaikan sistem perlindungan sosial, pemberdayaan komunitas lokal, dan juga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Cara mengatasi masalah ekonomi yaitu ada kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti mengatur pengeluaran dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya, meningkatkan belanja pemerintah untuk infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu ada juga kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengendalikan inflasi dan suku bunga melalui kebijakan moneter. Dengan menjaga stabilitas harga, kebijakan moneter dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan. Yang kedua, ada investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja modern dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Pendidikan juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya diversifikasi ekonomi dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, ada peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya ada menentukan pilihan yang tepat. 1. Identifikasi kebutuhan dan keinginan. Pahami apa yang benar-benar Anda butuhkan dan apa yang hanya keinginan sementara. Prioritaskan kebutuhan dasar terlebih dahulu. 2. Ada evakuasi sumber daya. Tentukan sumber daya yang Anda miliki, baik itu waktu, uang, energi, atau barang. Pahami keterbatasan sumber daya tersebut. Yang ketiga, ada analisis biaya peluang. Setiap pilihan memiliki biaya peluang, yaitu nilai dari pilihan terbaik yang tidak Anda pilih. Pertimbangkan dengan cermat biaya peluang dari setiap opsi. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang, ekonomi, atau opportunity cost adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika seseorang membuat keputusan ekonomi. Ini adalah manfaat yang hilang karena memilih satu opsi daripada yang lain. Biaya peluang adalah nilai dari kesempatan biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu, membantu seseorang atau negara mengambil keputusan rasional. Lalu ada contoh memanfaatkan biaya peluang. Di situ ada gambar petani. Maksudnya adalah petani memilih menanam padi dibanding jagung karena harga beras lebih tinggi. Biaya peluangnya adalah keuntungan yang hilang dari tidak menanam jagung. Selanjutnya ada skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah kebutuhan manusia yang dibagi menjadi 3, yaitu ada primer atau utama, kebutuhan dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan itu termasuk ke dalam kebutuhan primer. Lalu ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan pendukung, seperti sepeda motor, alat komunikasi, dan juga hiburan. Lalu kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mewah, seperti mobil sport, perhiasan mahal, liburan ke luar negeri itu termasuk kepada kebutuhan tersier. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan tersebut? Cara mengelola keuangan yaitu membuat pembukuan sederhana atau catatan pemasukan dan juga pengeluaran, membiasakan menabung atau berinvestasi, lalu mengurangi pengeluaran konsumtif, serta evaluasi bulanan untuk mengontrol arus keuangan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan presentasi untuk menutup presentasi pada bab 3 kali ini. Kesimpulan presentasi saya tentang cara mengatasi ekonomi adalah masalah ekonomi
caranya adalah dengan membuat pilihan rasional, memanfaatkan biaya peluang, menyusun prioritas, mengelola keuangan, serta menerapkan kebijakan mikro dan makro. Sistem ekonomi di berbagai negara berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian materi presentasi saya yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.